Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada anak-anak sekalian, bertemu kembali dengan Ustadz dalam pembelajaran kita Pendidikan Agama Islam. Mudah-mudahan anak-anak sekalian masih semangat, masih rajin menuntut ilmunya pada hari ini. Dan mudah-mudahan anak sekalian mendapat ilmu yang manfaat dan barokah dalam pembelajaran kita pada hari ini. Dan sebelum memulai pembelajaran, Ustadz ingin mengingatkan kembali kepada anak-anak sekalian agar selalu berdoa, memohon kepada Yang Maha Kuasa sebelum memulai pembelajaran supaya dimudahkan dan dilancarkan dalam menuntut ilmunya pada hari ini, dan terus menggali potensi diri untuk jadi lebih baik, terutama dalam ilmu pengetahuan dan pendidikan agama Islam. Langsung saja kita lanjutkan pembelajaran kita pada hari ini. Kita masuki kepada selanjutnya, yaitu kompetensi dasar. 1.1 terbiasa membaca Al-Quran dengan meyakini bahwa Allah akan meninggikan derajat orang-orang yang beriman dan berilmu. 2.1 menghayati perilaku semangat menuntut ilmu sebagai implementasi Quran Surat Al-Mujadalah nomor 58 ayat 11, Quran Surat Ar-Rahman nomor 55 ayat 33 dan hadis terkait. 3.1 memahami makna Quran Surat Al-Mujadalah nomor 58 ayat 11, Quran Surat Ar-Rahman nomor 55 ayat 33 dan hadis terkait tentang menuntut ilmu. 4.1 membaca Quran Surat Al-Mujadalah nomor 58 ayat 11, Quran Surat Ar-Rahman nomor 55 ayat 33 dengan tartil, menunjukkan hafalan Quran Surat Al-Mujadalah nomor 58 ayat 11, Quran Surat Ar-Rahman nomor 55 ayat 33 dan hadis terkait dengan lancar. Menyajikan keterkaitan semangat menuntut ilmu dengan pesan Quran Surat Al-Mujadalah nomor 58 ayat 11, Quran Surat Ar-Rahman nomor 55 ayat 33. Nah, itulah kompetensi dasar kita pada hari ini. Selanjutnya, tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajaran, peserta didik mampu mendemonstrasikan hafalan Quran Surat Al-Mujadalah nomor 58 ayat 11, Quran Surat Ar-Rahman nomor 55 ayat 33 dengan lancar, menampilkan contoh perilaku semangat menuntut ilmu sebagai implementasi Quran Surat Al-Mujadalah nomor 58 ayat 11, Quran Surat Ar-Rahman nomor 55 ayat 33. Nah, jadi mudah-mudahan dengan tujuan pembelajaran kita pada hari ini, apa yang kita pelajari hari ini dapat tersampaikan. Nah, selanjutnya kita masuki kepada internalisasi nilai Islam. Nah, di situ anak-anak sekalian perhatikan internalisasi nilai Islamnya yang berbunyi: An Anas ibni Malik radhiyallahu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam talabul ilmi faridatun ala kulli muslimin. Rawahu Ibnu Majah. Yang artinya dari Anas ibnu Malik radhiyallahu ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, menuntut ilmu itu adalah kewajiban bagi setiap orang Islam. Hadis riwayat Ibnu Majah. Nah, dari internalisasi nilai Islam itu anak-anak sekalian, kita sudah dapat mengetahui bahwasanya pembelajaran kita pada hari ini sangat erat kaitannya dengan masalah ilmu pengetahuan, sebagaimana yang disampaikan dalam internalisasi nilai Islam, bahwasanya menuntut ilmu itu adalah kewajiban bagi setiap orang Islam. Hadis riwayat Ibnu Majah. Selanjutnya kita masuki kepada bab 6, dengan ilmu pengetahuan semua menjadi lebih mudah. Nah, di situ perhatikan peta konsepnya anak-anak sekalian. Islam dan ilmu pengetahuan. Membaca dan menghafal Quran Surat Ar-Rahman nomor 55 ayat 33 dan Al-Mujadalah nomor 58 ayat 11. Memahami Quran Surat Ar-Rahman nomor 55 ayat 33 dan Al-Mujadalah nomor 58 ayat 11. Menerapkan perilaku cinta ilmu pengetahuan. Nah, itulah peta konsep kita pada hari ini pada bab 6 yang kita lanjutkan pada hari ini. Nah, mudah-mudahan dengan peta konsep itu Anda sekalian memahami apa yang ingin kita capai dalam pembelajaran kita pada hari ini. Kita masuki kepada materinya, yaitu mari memahami Al-Quran. Yang pertama, kandungan Quran Surat Ar-Rahman nomor 55 ayat 33 serta hadis terkait. Nah, jadi di sini anak-anak sekalian, kita memahami apa yang disampaikan, apa yang terkandung dalam Quran Surat Ar-Rahman nomor 55 ayat 33 yang pertama dulu, dan hadis yang terkait. Nah, jadi Quran Surat Ar-Rahman ini menjelaskan kandungan-kandungannya yang sangat menekankan tentang ilmu
pengetahuan, sebagaimana pada bab yang sudah kita pelajari hari ini dan kita lanjutkan yang membahas tentang permasalahan ilmu pengetahuan. Nah, jadi dari Quran surat Ar-Rahman itu terkandung makna yang tersirat di dalamnya, itu yang menjelaskan begitu penting ilmu pengetahuan itu dalam kehidupan manusia. Begitu penting untuk mengatur tata cara dalam berkehidupan berketuhanan yang Maha Esa. Nah, jadi dengan kita memahami isi kandungan daripada surat Ar-Rahman tadi, maka kita sudah dapat mengetahui apa yang seharusnya kita lakukan untuk lebih giat lagi menuntut ilmu. Karena apa? Dengan ilmu itu kita bisa mengetahui sesuatu yang tidak tahu menjadi tahu. Dengan ilmu pengetahuan kita bisa memiliki apa yang tidak orang miliki. Nah, karena ilmu pengetahuan itu sangat berguna baik di kehidupan dunia dan akhirat. Nah, jadi sangat dianjurkan sebagaimana kandungan yang ada dalam Quran surat Ar-Rahman itu tentang permasalahan menuntut ilmu pengetahuan. Karena dengan ilmu pengetahuan kita bisa mengetahui benda-benda yang ada di langit, benda-benda yang ada di bumi, dan dengan ilmu pengetahuan juga kita bisa melihat ruang angkasa dan melaksanakan kegiatan-kegiatan yang bermanfaat. Dan manusia itu, anak-anak sekalian, begitu banyak dikasih potensi oleh Yang Maha Kuasa. Nah, jadi kita sungguh bersyukur, sungguh berterima kasih kepada Yang Maha Kuasa. Kita diberikan pengetahuan, diberikan berupa akal yang bisa mencerna semua ilmu pengetahuan yang kita butuhkan dalam kehidupan. Nah, sebagaimana juga yang disampaikan oleh hadis Nabi Muhammad SAW yang berbunyi, An Anas ibni Malik radhiyallahu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, talabul ilmi faridatun ala kulli muslimin, rawahu Ibnu Majah. Nah, jadi sebagaimana hadis itu dari Anas bin Malik berkata, menuntut ilmu adalah kewajiban bagi setiap orang muslim. Ada juga kan hadis yang mengatakan talabul ilmi faridatun ala kulli muslimin wa muslimatin. Nah, jadi itu juga termasuk hadis yang berkaitan tentang permasalahan menuntut ilmu itu adalah kewajiban bagi setiap muslim, dan ada juga yang muslim laki-laki dan muslim perempuan. Nah, itu kita sungguh sangat dianjurkan mengetahui apa yang tersirat dalam Quran surat Ar-Rahman dan hadis terkait tentang ilmu pengetahuan. Dan dari Imam Syafi'i meriwayatkan juga dalam kitab beliau yang bernama Diwan, dan beliau menegaskan tentang permasalahan ilmu pengetahuan ini yang berbunyi, kata-kata beliau adalah man arada dunya fa'alaihi bi'ilmi wa man aradal akhirah fa'alaihi bi'ilmi. Nah, jadi itulah kata-kata yang disampaikan oleh Imam Syafi'i dalam kitab beliau yang bernama Diwan. Yang artinya barang siapa yang menghendaki dunia maka harus dengan ilmu, barang siapa yang menghendaki akhirat maka harus dengan ilmu. Nah, dari kata-kata Imam Syafi'i dan juga hadis Nabi yang disampaikan tadi, kita sudah dapat mengetahui bahwasanya sangat penting ilmu pengetahuan itu dalam kehidupan dunia dan akhirat terutamanya. Karena dengan ilmu pengetahuan kita bisa lebih mengenal bagaimana terhadap manusia, bagaimana kita terhadap Tuhan. Nah, itulah kegunaan ilmu sebagaimana yang disampaikan oleh hadis dan kata-kata Imam Syafi'i dalam kitab beliau yang bernama Diwan. Selanjutnya, kandungan Quran surat Al-Mujadalah nomor 58 ayat 11 serta hadis terkait. Nah, jadi anak-anak sekalian, selanjutnya kita mencoba memahami kandungan Quran surat Al-Mujadalah. Jadi silakan Anda buka-buka kembali bukunya itu, ayat Qurannya, surat Ar-Rahman bunyinya seperti apa, surat Al-Mujadalah bunyinya seperti apa. Tapi di sini Ustaz langsung saja menjelaskan tentang kandungan yang ada dalam Quran surat Al-Mujadalah nomor 58 ayat 11. Nah, di situ menjelaskan
Quran surat Al-Mujadalah itu masih berkaitan tentang ilmu pengetahuan sebagaimana yang disampaikan dalam kandungan Quran surat Ar-Rahman nomor 55 ayat 33. Nah, jadi Al-Mujadalah ini juga membahas atau mengandung permasalahan yang ditujukan kepada para manusia itu untuk lebih mengutamakan ilmu pengetahuan. Dan di sini juga ditegaskan permasalahan ilmu pengetahuan itu, dengan ilmu pengetahuan Allah itu akan mengangkat derajat seseorang kepada derajat-derajat yang lebih tinggi. Nah, yang asalnya tidak tahu menjadi tahu dan diagung-agungkan oleh manusia dengan sebab ilmu yang kita miliki. Nah, jadi sama seperti Ananda ini sekarang berproses dalam menuntut ilmu yang mudah-mudahan kita berharap juga mendapat kenaikan derajat daripada yang Maha Kuasa sebagaimana yang terkandung dalam Quran surat Al-Mujadalah nomor 58 ayat 11. Nah, jadi di situ menjelaskan atau ditegaskan permasalahan menuntut ilmu itu. Kalau di Quran surat Ar-Rahman tadi menyampaikan tentang keutamaan tentang menuntut ilmu. Di sini ketegasan lagi dalam menuntut ilmu dalam Quran surat Al-Mujadalah disampaikan. Nah, jadi perhatikan Ananda sekalian, buka buku pendidikan agama Islamnya. Nah, silahkan dilihat-lihat dan dibaca-baca apa sih yang terkandung dalam kandungan surat Al-Mujadalah nomor 58 ayat 11. Nah, di situ perhatikan Ananda sekalian. Nah, apa yang disampaikan di sana? Akan tetapi perlu diingat oleh orang yang beriman dan Anda kita semua sekalian, bahwasanya orang yang berilmu itu sudah diangkat oleh Yang Maha Kuasa derajatnya dengan berbagai derajat. Nah, dan bagi orang yang tidak berilmu, dia akan lemah dalam segi hal keilmuannya, lemah dalam segi hal pendidikannya, karena dia tidak menuntut ilmu. Berbeda dengan orang-orang yang sudah menuntut ilmu, bahkan sampai ke negeri Cina, sampai ke Mekah, sampai ke Mesir menuntut ilmu. Nah, itu sungguh sangat dianjurkan, karena menuntut ilmu tadi adalah kewajiban bagi setiap muslim. Nah, jadi mudah-mudahan materi kita pada hari ini bisa dimengerti, bisa dipahami sebagaimana paparan tentang mari memahami Al-Quran atau kandungan-kandungan yang tercantum dalam Quran surat Ar-Rahman dan Al-Mujadalah tentang permasalahan ketegasan dalam menuntut ilmu, permasalahan tentang kemuliaan-kemuliaan yang diberikan bagi orang yang penuntut ilmu dan diangkatnya derajat-derajat orang yang menuntut ilmu karena sebab ilmu yang dia miliki, ilmu yang dia tuntut. Nah, jadi kepada Anda sekalian jangan sampai bermalas-malasan untuk menuntut ilmu. Nah, sebagaimana sudah kita pelajari, ilmu itu akan mengangkat derajat harkat martabat seseorang kepada derajat yang lebih tinggi. Jadi sungguh bersyukur kita semua sudah bisa menuntut ilmu pada hari ini. Nah, selanjutnya kita masuki kepada perilaku orang yang cinta ilmu pengetahuan. Nah, bagian E yaitu perilaku yang cinta ilmu pengetahuan. Nah, jadi di sini kalau tadi kita menjelaskan tentang mari memahami Al-Quran dengan kandungan-kandungan yang tersirat dalam surah yang sudah kita sebutkan tadi. Nah, jadi di sini kita mengetahui tentang perilaku orang yang cinta ilmu pengetahuan. Artinya sih seperti apa perilaku orang yang berilmu pengetahuan, apakah masih sama seperti orang yang tidak berilmu pengetahuan, terutama bagi ananda-ananda yang sekolah di SMPET yang berbasic pendidikan Islam. Nah, jadi jangan sampai karakter-karakter yang berbasis Islam itu
terkebelakang daripada orang yang tidak berbasis nilai Islam. Kalau bisa tuh lebih daripada mereka-mereka yang tidak berbasis Islam. Nah, jadi mari kita cari tahu tentang permasalahan perilaku orang yang cinta ilmu pengetahuan. Sebelum kalian menerapkan perilaku senang menuntut ilmu sebagai implementasi Quran Surat Ar-Rahman dan Quran Surat Al-Mujadalah, maka kita harus sering-sering membaca Al-Quran, karena Al-Quran itu semuanya adalah manfaat, baik kehidupan di dunia ataupun kehidupan di akhirat. Sikap dan perilaku terpuji dapat diterapkan sebagai penghayatan dan pengamatan Quran Surat Ar-Rahman dan Quran Surat Al-Mujadalah dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama, senang membaca buku pengetahuan sebagai bukti cinta ilmu pengetahuan. Nah, jadi orang yang cinta ilmu pengetahuan itu adalah senang membaca buku, mencari informasi lagi, menambah ilmunya. Nah, jadi kepada anak-anak sekalian, jangan sampai malas untuk membaca buku, ke perpustakaan, mencari tahu. Nah, jangan sampai HP, K-pop, K-drama, anime aja yang diliatin, sedangkan pembelajarannya tertinggal, nanti nilai-nilainya kosong. Ya di sana memang ada nilai-nilai yang disampaikan juga, tapi yang lebih daripada itu adalah buku-buku yang memang berkaitan tentang ilmu pengetahuan Islam itu sendiri. Nah, jadi kepada anak sekalian, tetap semangat, tetap rajin menuntut ilmunya sebagai pengaplikasian kita dalam perilaku orang yang cinta ilmu pengetahuan. Selanjutnya, selalu ingin mencari tahu tentang alam semesta, baik di langit maupun di bumi, dengan terus menelaahnya. Nah, artinya dengan kita punya ilmu pengetahuan, maka kita bisa menerapkan dalam kehidupan sehari-hari dengan cara kita ingin tahu tentang permasalahan kehidupan yang ada di langit maupun di bumi, dengan cara menelaahnya, dengan mengkajinya tentang informasi-informasi yang berkaitan tentang langit dan bumi beserta isinya. Yang ketiga, meyakini bahwa alam semesta ini diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk manusia. Oleh karena itu, manusia harus merasa haus untuk terus menggali ilmu pengetahuan. Nah, jadi Allah itu sudah menciptakan bumi beserta isinya untuk manusia, yang semuanya kita tidak tahu. Oleh karena itu, Tuhan menganjurkan untuk kita semua menuntut ilmu, supaya kita tahu tentang keadaan yang ada di bumi yang sudah Allah tugaskan kepada kita sebagai khalifah yang ada di muka bumi. Nah, jadi oleh karena itu, makanya disampaikan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Anas tadi tentang talabul ilmi faridatun ala kulli muslimin. Nah, menuntut ilmu itu kewajiban bagi setiap orang Islam. Nah, selanjutnya, rendah hati atas kesuksesan yang diraihnya dan tidak merasa rendah diri dan malu terhadap kegagalan yang dialami. Nah, jadi orang yang berilmu pengetahuan itu akan selalu rendah hati akan kesuksesan yang diraihnya, tidak rendah diri akan kegagalan yang sudah terjadi dalam kehidupannya. Nah, jadi orang berilmu itu seperti itu anak-anak sekalian, terus merendah karena dia merasa masih banyak orang-orang yang lebih pandai dari dirinya. Nah, selanjutnya, sikap dan perilaku yang dapat diterapkan sebagai penghayatan Quran Surat Al-Mujadalah. Nah, kalau tadi yang pertama adalah penghayatan daripada Quran Surat Ar-Rahman nomor 58 ayat nomor 55 ayat 33, sedangkan Quran Surat Al-Mujadalah nomor 58 ayat 11. Nah, jadi kalau tadi permasalahan tentang pengaplikasian penghayatan Quran Surat Ar-Rahman, sekarang Quran Surat Al-Mujadalah. Yang pertama, memiliki rasa ingin tahu yang tinggi dan berusaha untuk mendapatkan pengetahuan tersebut. Nah, jadi bagi ananda-ananda semua itu, orang yang rasa ingin tahunya itu besar, berarti dia termasuk orang-orang yang mengaplikasikan hidupnya, mengamalkan apa yang disampaikan dalam Quran Surat Al-Mujadalah nomor 58 ayat 11. Dan bersikap sopan saat belajar dan selalu menghargai dan menghormati guru. Nah, dia orang yang
mengamalkan Quran surat Al-Mujadalah itu adalah orang yang selalu bersikap sopan, bersifat rendah diri juga terhadap gurunya, baik itu di saat jam pelajaran ataupun tidak. Jangan sampai berpikiran seperti ini, jah ustadznya kada tahu juga, biar aja aku guring, biar aja aku kaina gin isi absinnya, belajarannya daring juga. Jadi jangan sampai seperti itu anak-anak sekalian. Walaupun ustadz dan ustazah tidak tahu apa yang Ananda lakukan, tapi yang Maha Kuasa itu pasti tahu, pasti akan membalas sebagaimana perlakuan Ananda ketika menuntut ilmu. Maka ilmu yang dihasilkan juga seperti apa, Allah pasti akan membalasnya. Nah, jadi pengaplikasian daripada Quran surat Al-Mujadalah itu adalah selalu bersikap sopan saat belajar dan selalu menghargai dan menghormati guru yang menyampaikan pelajaran, dan senang mendatangi guru untuk meminta penjelasan tentang ilmu pengetahuan. Nah, jadi orang yang mengaplikasikan, memahami Quran surat Al-Mujadalah itu adalah orang-orang yang terus bertanya, menggali informasi kepada gurunya, artinya betakun tarus. Andai kata ada yang tidak paham, Ustadz, Ustazah, kayak gimana ini penjelasannya seperti apa. Nah, seperti itu anak-anak sekalian. Jangan sampai badiam aja, karena udah tuntung belajaran betakun abut lawan kakawanan manajer nang dipadakan ustadin apa jar aku kada mengerti. Nah, makanya harus sering bertanya kepada para ustadz dan ustazahnya andai kata ada yang tidak mengerti permasalahan pembelajaran yang sedang kita laksanakan. Selanjutnya, selalu menyeimbangkan ilmu pengetahuan yang dimilikinya dengan keyakinan terhadap kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi antara ilmu pengetahuan yang dimiliki dengan keyakinan apa yang Allah kuasai harus imbang. Jangan sampai merasa diri lebih baik daripada Allah yang Maha Kuasa yang memberikan kita ilmu. Nah, jadi orang yang berilmu itu harus mempunyai 4 sifat pengaplikasian daripada Quran surat Al-Mujadalah, 4 sifat dari pengaplikasian atau penghayatan daripada Quran surat Ar-Rahman. Selanjutnya, kesimpulan, orang yang rajin dan senang dengan ilmu pengetahuan itu adalah orang yang terus menggali potensi dirinya tentang ilmu pengetahuan dan terus memperbaiki nilai-nilai keislamannya. Nah, itulah kesimpulan kita pada hari ini yang mudah-mudahan bisa dipahami, bisa dimengerti, dan mudah-mudahan dalam pembelajaran kita hari ini Anda sekalian mendapat ilmu yang manfaat, ilmu yang barokah, dan Anda sekalian termasuk orang-orang yang ahli ilmu, orang yang mengamalkan akan ilmunya. Nah, baiklah, kita masuki selanjutnya kepada penutup. Mudah-mudahan materi yang saya sampaikan pada hari ini bisa dimengerti, bisa dipahami oleh anak-anak sekalian, dan mudah-mudahan Anda sekalian mendapat ilmu yang manfaat, ilmu yang barokah, dan bisa mengamalkan ilmunya dalam kehidupan sehari-hari sebagaimana yang disampaikan dalam pembelajaran kita pada hari ini tentang ilmu pengetahuan, tentang penghayatan daripada Quran surat Ar-Rahman dan Quran surat Al-Mujadalah. Nah, mungkin sampai di sini dulu materi yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan dapat bertemu kembali di pembelajaran pendidikan agama Islam selanjutnya. Akhir kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.